Selamat datang di course Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio sesi 3 modul 8 dengan topik Model Valuasi Ekuitas bersama saya Fitria, dosen Finance Program School of Accounting, Universitas Bina Nusantara. Adapun tujuan dari sesi ini adalah siswa dan siswi dapat memahami penggunaan ekonomi makro dan analisis industri dalam valuasi instrumen keuangan seperti ekuitas dan obligasi. Tujuan modul adalah siswa dan siswi memahami jenis-jenis valuasi aset, khususnya ekuitas. Adapun capaian pembelajaran dari topik ini adalah 1. Memahami konsep saham, 2. Memahami hak investor saham, 3. Memahami model valuasi saham. Saham adalah surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Imbalan yang bisa diterima investor saham diantaranya 1. Hak kepemilikan atau control of the firm. Kedua, dividen. Ketiga, capital gain. Hak investor saham. 1. Hak kepemilikan, yaitu hak yang tercermin dalam voting rights yang dimiliki investor. Makin besar kepemilikan, makin besar pula hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. 2. Preemptive right, yaitu hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk melindungi investor dan menghindari dilution of value. Nilai intrinsik saham dapat dihitung dengan analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental yaitu menghitung nilai intrinsik menggunakan data keuangan perusahaan, dan analisis teknikal menghitung nilai intrinsik dari data perdagangan saham baik harga dan volume penjualan yang telah lalu. Dalam valuasi saham dapat digunakan 3 nilai, yaitu nilai buku atau book value, yaitu nilai yang tercantum dalam pembukuan perusahaan, bisa diketahui dari neraca, yaitu total modal sendiri dibagi jumlah lembar saham beredar. Yang kedua adalah nilai pasar atau market price, yaitu nilai saham di pasar. Yang ketiga adalah nilai intrinsik atau intrinsic value, disebut juga nilai teoritis yang merupakan present value dari semua aliran cash yang diterima investor di masa depan. Valuasi saham dapat dilakukan dengan menggunakan dividen dan ada 3 model pertumbuhan dividen saham. Yang pertama, model pertumbuhan nol atau zero growth model. Rumusnya adalah V atau values hari ini sama dengan dividen D1 di tahun yang akan datang dibagi 1 plus required rate of return atau K, ditambah dividen di tahun yang akan datang atau tahun kedua dibagi 1 plus required rate of return atau K pangkat 2 dan seterusnya. Model yang kedua adalah model pertumbuhan konstan atau constant growth rate, yaitu value hari ini sama dengan dividen hari ini atau tahun ini dikali 1 plus growth atau pertumbuhan G dibagi dengan required rate of return K dikurang dengan growth. Yang ketiga, model pertumbuhan non-konstan atau variable growth model dengan rumus P0 atau V value hari ini sama dengan extraordinary growth period ditambah sustainable growth. D1 adalah dividen tahun 1 atau tahun yang akan datang ditambah dengan dividen-dividen selanjutnya sesuai dengan periode observasi ditambah PH adalah price di akhir tahun observasi. Kita sudah sampai di akhir pembahasan, namun kita masih punya 2 pertanyaan. Pertama, ada 3 model pertumbuhan dividen untuk valuasi saham, yaitu no growth, constant growth, dan variable growth. A. Benar, B. Salah. Pertanyaan kedua, preemptive right merupakan hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. A. Benar, B. Salah.
Kita sudah sampai di akhir sesi. Selamat belajar!